alami. Agung dapat bagiannya dewi. Baca Alkitab, selidiki. Ayo sekarang ngalami. Kebalik. Makanya dia itu pinter dek kon nerangke. Aku kerap kali belajar dari dia. Kenapa? Belajarnya apa? Penerangannya dari dia. Aku dengerin, hebat ya Tuhan. Bisa nerangke ya Tuhan. Aku kok ndak mbok kon nerangke. Nah, aku Tuhan bilang gini, enak ngalami sih apa enak ngerti sih? Hah? Enak ngalami sih apa ngerti sih? Tapi ngalami gak ngerti. Nanti kalau sudah ngalami baru ngerti loh. Saudara, itu saya. Saya nggak ngerti banyak-banyak, saya kerap kali diterangin dia kok malah no. Yang mbak omong itu benar, yang mbak alami itu benar. Nah terus benernya piye? Gini. Oh. Jadi saya kalau kerap kali kalau dengerin khotbah dari hamba Tuhan, baca buku barang itu, Tuhan bilang, wis sudah ngalami toh. Oh iya. Nah sekarang diterangke toh. Oh iya. Hebat ya Tuhan kau itu. Lah ya, kau itu ngalami tapi gak ngerti. Lah ya lang kau dari permulaan sudah ngomong, kau itu bodoh. Lah ya wis piye? Omong bodoh. Kan lumayan bodoh ngalami daripada pinter engkau ngalami carry. Betul dah? Tapi loh, ini saya ingatkan. Jangan dengar khotbah gini, terus kamu tidak pakai pikiran, terus ngawur, ya. Terutama anak muda itu. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kita itu tidak mengerti itu Tuhan atau setan atau pikiranku atau hatiku. Nah, ini. Makanya saudara harus punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Firman. Saya dari umur 12 Tuhan ngomong, kamu baca Alkitab. Aku bilang gak ngerti. Baca. Jadi saya disuruh membuat dasar dari umur 12. Baca saja, bolak-balik baca saja, bolak-balik baca saja. Nah ternyata saya baru tahu saudara, bahwa Alkitab adalah dasar bangunan, karena ini firman Tuhan luar biasa. Nanti melalui pengalaman, melalui pengertian, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui pengajaran, kamu akan menerima. Maka dari itu saya katakan, hati-hati. Jikalau engkau sudah ngalami, lalu kamu belum menerima hasil seperti yang kamu harapkan, jangan kecewa. Tapi bertobat supaya jangan sampai semuanya itu lalu. Sebab kesalahan semua ada hukumannya, tetapi membutuhkan waktu. Waktu saudara menabur, saudara akan menuai pada waktunya. Ada yang pendek, ada yang lambat. Jangan kecewa. Tapi yang penting adalah jaga motivasi sikap hati, perbaiki, kalau sudah salah bertobat. Maka engkau akan segera semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Sebab saya ngalami saudara. Saya ngalaminya gini. Ya sama dengan saudara. Saya dididik Tuhan dari hari ke hari. Makanya firman Tuhan itu hari demi hari. Berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Nah, dalam saya jadi hamba Tuhan atau jadi dokter pada waktu itu, saya ini cuma punya uang sedikit. Kemudian dikasih orang. Dikasih orang, pikir saya, waduh senang, puji Tuhan. Ini saya doa. Saya doa, Tuhan ini milik siapa? Ini untuk siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, lumayan ya Yusa,
Tidak jawab loh saudara. Bilang lumayan ya Yusa. Iya. Tapi saya langsung ngerti bahwa itu bukan milik saya. Kenapa? Karena di dalam hati pikiran saya sudah ada rasa kepengin. Aku tidak punya, diberi persembahan. Kepengin dong. Waduh puji Tuhan. Tuhan kok baik, ngerti aku tidak punya kok dikasihi. Nah, jadi aku kepengin. Nah, padahal aku mesti ada syarat bagi saya. Setiap pemberian orang harus kamu berdoa. Saya berdoa, Tuhan ini milik siapa? Loh, doa ini yang saudara dengar, yang Tuhan dengar kok sama loh. Milik siapa? Kelihatannya tulus. Kelihatannya baik. Kelihatannya tidak tamak, tidak ingin. Tapi hatiku bilang apa? Kepengen enggak? Nah, Tuhan bilang bukan milikmu, salurkan. Kenapa? Maka dari itu supaya saudara dan saya berjalan, coba kalau engkau berjalan di dalam iman, jangan pakai ini. Tapi akal dipakai untuk menjadi apa? Mengerti firman Tuhan dan jalankan. Kalau kamu mulai bimbang, omong. Kamu bimbang-bimbang itu kamu mau apa? Kowe bisa apa? Wong sutradaranya itu dia. Tugasmu kan jalani aja. Jadi ini bagaimana? Lihat aja. Toh Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Selesai. Nah ya, jalan aja. Jalan. Saudara. Tapi memang manusia itu degil, susah. Saya sudah tahu gitu, tak kasih plok. Dengan semangatnya. Amin, kasih, nurut pokoknya. Meskipun kepengen tidak kesampaian, tidak apa-apa. Diuji lagi, diberi 2 kali lipat. Wah, aku bilang, Alkitab langsung muncul di sini lagi, saudara. Kamu beri, Tuhan tidak mau utang, diberi. Wah, 2 kali lipat. Wah, aku bilang, puji Tuhan, malah 2 kali. Tapi puji Tuhan malah 2 kali, wis masuk. Lalu sembahyang lagi, Tuhan ini milik siapa? Bukan milik kamu. Loh, Tuhan aku kan tahu butuh, aku tahu. Salurkan. Seberapa? Semua. Nah, terus aku mana Tuhan? Saudara tahu saya diberi apa? Secukupnya. Bayangin, 5 juta, terus yang kedua 10 juta, saya diberi berapa? 1 juta. Tuhan bilang, kamu kan butuh toh, saya sekarang butuhnya baru 1 juta, ya wis itu ambil, yang lainnya jangan. Tapi setelah saya tahu begitu, terus ini pikiran tak buang, saya bilang, sudah jangan mikir, sudah jangan Alkitab dicari alat untuk membela diri, sudah jangan seperti orang kaya itu minta bagian hak, udah nurut. Nah sekarang kalau saya dapat, saya bilang, oke, kerap kali saudara, saya tidak mau buka dulu, kalau dibuka kan kepingin banyak. Jadi kalau saudara dapat siapa punya? Jadi artinya tulus karena gini, banyak dek bukan bagianku ya percuma. Lebih baik jujur ya. Tuhan siapa? Kantongin. Gitu. Dan ingat, rahasianya cuma satu. Apa? Dia berfirman, kamu lakukan. Sebelum berfirman, jangan mereka-reka cari ayat untuk mendukung. Ini kesalahan anak-anak Tuhan. Dan saya ngalami banyak, saudara. Dan saya jujur, makanya saya ajar saudara apa? Jujur di dalam segala perkara. Oh, jangan pura-pura suci. Gak usah sok. Nanti Tuhan tuh lihat tuh hati. Nanti di sana kelihatan semua. Yang kelihatan suci benar belum tentu menang.
sama kamu kalau kamu jujur, tulus. Jujur aja. Saya terus terang kalau di dalam pelayanan di Surabaya itu 2 minggu, saudara, 2 minggu. Setiap kali saya bilang, milih siapa? Salurkan. Milih siapa? Salurin. 2 minggu. Gak dikasih uang 1 sen. Kurang seminggu, kurang sehari itu. Nah, tapi karena saya sudah biasa, nah, Pak Samudi, saya Sam, lihat Sam berapa jumlahnya, kasih ke Sam, lihat berapa, kasih ke. Meskipun gitu tak hitung, saudara. Oh, nakalnya aku itu gitu. Jadi makanya pikiran ini susah sekali untuk dikalahkan. Musuh yang terakhir yang paling susah dijatuhkan adalah pikiranmu. Juga, tak hitung sudah. Pada waktu itu tahun 80 berapa, dapatnya 2,5 juta. Wih, oke, lumayan. Hari terakhir gak kasih duit. Hari terakhir ngelayani di mana, saudara? Di kampung. Orangnya 20. Kolektornya cepet. Lalu habis khotbah ini, saudara, dikasih uang berapa? 25.000. Tak buka. Oh, memang itu sengaja terakhir kok. Amplopnya tipis meneh. 25.000. Tuhan milih siapa? Harapannya aku. Kayak sapa meneh? Lah cuma sedikit kok. Ya. Lah ya toh. Tek banyak yo ngarep. Dadi siti ya. Ya wis ben. Jadi 25. Aku muni, Tuhan sapa? Kantongi. Tes kecil mbok kon kantongi, aku meno. Tes gede mbok kon kekno, aku meno. Aku bilang gini, Tuhan kowe itu kok aneh kok. Saudara tahu, Tuhannya cuma mesem. Gak marah, gak jengkel, cuma bilang gini. Kowe geleng-geleng ngomong gini, kowe iku kok ora ngerti aku. Tuhan itu lucu nih, luar biasa. Lalu habis itu ini sudah jalan naik mobil, jalan saudara, naik carry. Aku bilang Mbak Samudi, Sam, Mbak Sidik kena aku. Dia ketawang kalau dia bilang gini, aku dapat jatah 10 kali kamu. Oh, aku ya turut mbok kasih kon ngasihna aku. Ayo kowe enak ngeterno dadi sopire luwak. Daripada aku menu. Tuhan kok lucu ya. Ya, saudara tahu ini sudah jalan 10 meter. Ada seorang perempuan yang turut persekutuan itu lari-lari, saudara. Sampai orang bilang, Pak, ada ibu lari-lari. Berhenti. Ada apa? Biasanya itu ibu-ibu itu selalu dek mau ngasih ke minta didoake itu ngasih amplop tapi tulisan. Titip Pak, doake. Nah iki ya gitu. Titip Pak, doake. Ya wis tak doake. Tak buka duit. Tuhan ini milih sapa? Nah karena Siti toh tipis toh. Milih sapa? Meneh. Tuhan bilang kantongi. Siti kantongi. Nah wis tak kantongi toh. Sampai rumah aku sembayang. Tuhan kuwi ku memang aneh kok. Aku sesuk pulang lho iki piye tak aku ngono. Tuhane bilang ini. Lah persembahannya kan belum buka toh. Oh iya. Tak buka. Dibungkus duit saudara. Cek. Bungkus duit 10.000. Dalamnya cek. Lho piye? Aku bilang, kowe iki memang suka anu kok. Gawe guru-guru wae. Jadi tak buka, cek saudara. Bareng tak buka 5 juta. Oh. Aku bilang, lumayan Tuhan, coba mau mbok kon kekno kabur. Makanya kalau saudara itu tidak ngalami dewek mbak Tuhan secara hari demi hari, saudara tidak akan percaya Tuhan itu luar biasa.
Dan tidak masuk akal. Suka nyembunyi, suka bikin ketegangan. Itu Tuhan, saudara tahu. Maka dari itu saudara, engkau tuh harus punya prinsip. Mengerti bahwa kita ini tujuan Tuhan untuk kita hidup adalah apa? Memuliakan Dia dengan cara menyembah Dia. Mengapa dikatakan dengan cara memuliakan dan menyembah? Dengan menyembah berarti saudara itu menyadari bahwa kamu itu butuh Dia. Bahwa kamu itu selalu harus mengagungkan Dia. Bahwa kamu selalu merindukan Dia. Dan kamu selalu merasa aku tidak ada apa-apanya. Aku perlu Engkau Tuhan setiap saat. Kalau engkau punya sikap hati seperti itu, tidak usah minta. Apa saja Tuhan berkata, milikku aku berikan kepadamu. Milikku adalah milikmu. Tapi mengapa aku tidak beri kepada kamu berkelimpahan sampai berlebihan? Karena aku tahu, mengerti berkat bisa menjadi jerat buat engkau dan saya. Maka Tuhan akan memberikan bagiannya yang secukupnya. Yang butuh banyak diberi banyak, yang butuh sedikit diberi sedikit. Sesuai dengan apa? Dasar, landasan, pengertian, iman, dan sifat perangai kita. Maka Tuhan berkata, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia ini? Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka dari itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Perhatikan. Berjaga-jaga dan waspadalah. Ini ingatan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan dapat berjaga-jaga dan berdoa tanpa punya sikap hati yang selalu butuh Dia. Sebab Roh Kudus yang akan merekam semua. Roh Kudus ini tugasnya apa saudara? Menolong saudara, mengarahkan saudara, memimpin saudara, dan memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi kehendak Bapakmu di surga. Karena apa? Karena kalau saudara dan saya sudah sampai ke tingkat sahabat, maka tidak ada yang dapat dirahasiakan oleh Tuhan. Semua diberitahukan. Tapi untuk menjadi sahabat, Alkitab berkata apa? Engkau harus nuruti firman-Ku. Firman yang mana? Firman yang tertulis? Ayo. Atau firman yang rema? Nah, rema. Firman yang tertulis. Ini kerap kali kamu angkat jadikan rema. Hati-hati. Yang Tuhan kehendaki adalah ini masuk dulu di dalam diri kamu, nanti diingatkan firman muncul. Jadi firman yang tertulis jadi rema, itu firman. Saya selalu ada apa-apa diberitahu dulu. Sebab kalau tidak diberitahu, hati-hati. Sebab itu jebakan. Tapi kalau sudah diberitahu, aman. Aman. Nekat saja. Makanya pada waktu Iin mau sekolah ke Amerika ini. Iin dulu itu kita tujuannya sekolah ke Amerika, saudara. Sudah di dalam perjalanan pergi ke tempat temannya yang seneng dia, yang sekolahnya di Amerika. Dia juga seneng. Jadi Iinnya seneng, orang itu juga seneng. Nah, bapak ibu nih teman saya sama teman istri saya. Jadi cocok sudah klop segala nih. Bapak ibu nih klop, anaknya klop. Wah itu kan seolah-olah sudah kehendak Tuhan toh. Kita berangkat dari Bandung pergi ke Kebayoran Baru, rumah dia. Saudara tahu? Bukan rencana Tuhan. Bukan jodoh dari Tuhan. Aneh, loh kok kenapa Tuhan?
Nggak tahu. Sini di jalan ini nggak tahu saudara. Anehnya apa? Iin yang ribut di dalam kamar, dalam mobil. Pak, apa? Cari temen apa? Cari temen yang daerah sini, cepet. Kenapa? Ini kebelet kencing, nggak bisa ditahan. Mau ngompol. Lulus SMA lu. Lulus SMA lu, kencing nggak bisa ditahan kok. Mau ngompol kok. Cepet toh Pak. Ini piye? Aku bilang, loh biasanya enggak gini. Ini loh. Tuhan ngomong perkara kencing itu piye toh. Dipepet kayak gitu. Jadi akhirnya saya mikir, Tuhan aku mampir mana ya? Tempat Tony. Jadi cuma kira-kira 100 meter. Masuk ke Senayan plus rumah dia. Udah, mobil buka, lari. Wis. Masuk kamar mandi kencing loh. Cuma gitu toh. Terus dia tanya, mau kemana? Mau ke Kebayoran, ngapain? Sekolah Amerika ini loh temennya gini. Sekolah Delft, Belanda. Lu ngapain mau sana? Gak tahu. Gak taunya Iin di dalam kamar mandi itu ani ngomong sekolah Belanda. Jadi dia muncul-muncul, In, sekolah Belanda. Iya. Kok iya pisau? Lah tadi Tuhan di kamar mandi ngomong apa? Suruh sekolah Belanda. Lah tadi mau ke Amerika. Iya maunya. Saat terakhir Tuhan ngomong Belanda. Timingnya pas. Jadi pergi ke sana saudara, tahu enggak punya duit lo. Kalau turut teman saya itu kan lumayan, dia kaya saudara. Dia kan kaya, aku hamba Tuhan. Anaknya seneng anakku, lumayan toh. Loh, seandainya aku ndak bisa nyekolahke kan di sekolahke dek nenek, wong bakal mantune, betul tak? Jadi pikirannya kita apa? Manusia. Boleh. Tuhan bilang Belanda enggak punya kenalan, enggak punya saudara, bayari dewek. Aku bilang, Tuhan berapa? 300.000, $1.000, $1.000 golden setiap bulan. Dong kamu saja ngasih aku ya 1.000 golden buat hidup sehari sebulan no. Enggak kamu yang sekolahin, aku yang sekolahin. Ya wis ben sukamu. Ya nyatanya saudara tahu, saya mau beli tiket saja pergi ke Belanda, nyangoni dia untuk sebulan. Saudara tahu, seminggu sebelum berangkat baru ada orang datang. Pak, saya disuruh ke sini, ngapain? Ngasih kamu $1.200 buat tiket sama dan aku bilang Tuhan, engkei kok mepet-mepet. Mbok engkei iku aja jauh-jauh hari gitu loh. Tuhan bilang, lah ya sak sukaku toh aku mau ning ngono. Ngerti saudara? Nah, hidup dengan Tuhan itu mesti ngalami dewek gitu. Jadi kayak anak-anak ini ya, gak usah gantung sama orang tua, tapi jangan kurang ajar. Selalu harap nanti Tuhan akan pakai orang tua menjadi saluran. Ngerti? Orang tuamu akan diberkati karena kamu. Saya ngalami saudara. Saya satu-satunya anak yang dari kecil dipanggil Tuhan dan seluruh keluarga ikut. Dan semuanya diberkati. Luar biasa. Makanya adik-adik saya itu menjadi peka semua karena apa? Ya karena hanya gara-gara tiap hari saudara. Saya cuma berdoa terus dia mulai, Pak aku ini kakak ini kosin ini kok sembahyang terus ngapain? Ngomong mbek Tuhan. Tuhan saya diajak ngomong. Bisa. Kalau gitu bicaranya baca Alkitab, sembahyang. Adik saya Nani yang di Cirebon, wah. Lalu dia bilang, benar Tuhan saya ngomong. Wah, dia malah lebih hebat dari saya. Dia lebih peka dari saya. Saya komplain. Tuhan, ini kok peka? Kayak ngomong kok dah telinga nih kayak orang bisik-bisik gitu. Tuhan bilang, karena dia itu kudus. Uripe ra kaya kuping. Kowe itu sing mbok dungokke apa? Perkara-perkara sing aneh-aneh, sing miring-miring gitu. Jadi itu ternyata polusi, saudara. Terus motone juga lihatnya seneng sing buka-bukaan gitu. Kotor
kotor, Tuhan bilang. Nah itu menjadi penghalang ternyata. Nani, hidupnya kudus. Pacaran aja saudara tahu, 8 tahun pacaran. Tapi janjian, aku mau pacaran sama kamu, tapi tidak boleh pegang-pegang. Tidak boleh sun-sun, tidak boleh. Aku pegang sun, Nah, tapi akibatnya saudara, ada penghalang antara Tuhan dan saya. Makanya itu Tuhan itu berkat dan itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung kamu. Jadi jangan ya toh. Anak zaman sekarang itu, saya 12 tahun lumayan sih kuat tahan. Kamu 12 bulan. Kalau lumayan 12 hari. Makanya itu jalan dengan Tuhan, lihat motivasi sikap hati, perhatikan, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan lihat orang lain, jangan, tapi sadar sikap hatiku bagaimana di hadapan Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat akan keberadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu hanya menurut apa yang kau suruhkan. Mengingatkan, memberikan rambu-rambu. Supaya jangan sampai anak-Mu mengalami kerugian, kekecewaan. Menyalahkan Engkau, dan akhirnya menyedihkan hatimu. Bapa, Engkau berbicara pribadi demi pribadi. Supaya anak-anak-Mu mengerti bagian jatah yang Kau sediakan bagi mereka. Seberapa tingkat, seberapa besar, seberapa kemampuan mereka menerima anugerah kasih karunia, berkat, kemewahan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau lihat Tuhan motivasi kami. Engkau lihat Tuhan pikiran kami menjadi penghalang. Karena kami kurang percaya, kurang mendahulukan Engkau, kurang bergantung kepadamu. Mari Tuhan ingatkan dan buat kami mampu. Berikan kemampuan bagi kami. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Yesus Sikia Karatasyar. Mari saudara, engkau beracara dengan Tuhan sendiri.